Puji nama Tuhan, segala kemuliaan, keagungan hanya bagi Dia, Yesus Kristus Raja kita. Dia yang telah lahir untuk menebus dosa kita. Biarlah pada hari ini kita meninggikan akan Dia, kita agungkan namanya, karena hanya Dia yang layak terima segala pujian kita. Haleluya.
nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Biarlah kita bersuka cita menyambut Raja kita yang datang ke dalam dunia. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Tuhan, biarlah kita menyambut Raja kita yang datang ke dalam dunia dengan hati yang tulus, dengan hati yang layak untuk kita dapat menghadap Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar buat kehidupan kami. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Haleluya. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu.
katakan seperti Paulus, seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, kan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu bersyukur atas segala kemurahan, kebaikan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami bersyukur bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan senang sekali kalau kita masih dipelihara oleh Tuhan, kita masih merasakan sukacita, kesehatan yang dari Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bulan Desember ini adalah bulan yang istimewa bagi kita, karena di bulan Desember ini adalah masa pranatal, sebelum nanti di akhir Desember kita akan merayakan Natal. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memelihara kita sampai dengan bulan ini, dan di akhir tahun ini kita akan tetap belajar untuk bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan memberikan sebuah tema tentang Natal bagi kita semuanya, yaitu tentang sebuah jalan menuju penderitaan dan kemenangan. Nah, Natal ini adalah sebuah jalan menuju salib dan kemenangan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Natal adalah sebuah momen yang sangat istimewa ya bagi seluruh umat Kristen yang ada di dunia ini. Dan momen ini menjadi semakin istimewa karena Natal adalah sebuah peristiwa di mana kasih Allah dibuktikan secara nyata bagi manusia. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih Allah yang sangat besar itu memberikan sebuah makna baru bagi manusia yang sedang mencari pengharapan bagi jiwanya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, seluruh manusia tidak ada terkecuali satupun, semua mencari pengharapan bagi keselamatan jiwanya. Tidak ada manusia yang tidak mencari keselamatan terhadap jiwanya. Nah oleh sebab itu, Natal adalah sebuah pengharapan bagi manusia, karena disitulah pengharapan itu ada karena Allah yang begitu mengasihi manusia itu datang ke dalam dunia. Namun saudara yang terkasih, Natal itu juga tidak bisa dipisahkan oleh dua peristiwa penting lainnya. Natal harus selalu digabungkan, harus selalu dikaitkan
dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketiga peristiwa ini haruslah menjadi sentral dari pemberitaan Injil dan iman kita. Sehingga kita tahu bahwa yang utama di dalam hidup kita bukan hanya soal Natal. Natal memang sangat penting, tetapi Natal bukanlah yang utama karena tanpa ada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka Natal juga tidak ada artinya. Begitu juga kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Kristus tidak ada artinya tanpa ada Natal. Nah, Natal tanpa kematian dan kebangkitan Yesus hanyalah akan menjadi pemanis suasana saja karena Natal ini kebetulan jatuh di bulan Desember ya, dan memang memiliki nuansa-nuansa khusus. Nah, saudara, nuansa khusus apa saja yang kita sudah alami? Mungkin ada hujan rintik-rintik gitu ya, suasananya jadi melo-melo gimana gitu ya. Nah, jadi karena suasana-suasana yang seperti ini ada momen-momen yang akan selalu kita ingat setiap kali kita merayakan Natal. Belum lagi ada diskonan ya, diskonan besar-besaran di mal dan sebagainya sehingga kita berlomba-lomba untuk membeli sesuatu. Nah, saudara, mari kita akan melihat bagaimana fakta dari kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus yang akan kita bahas secara cepat saja di sini. Dan kita akan fokuskan tentang bagaimana kelahiran Tuhan Yesus bagi kita dan apa maknanya bagi kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama tentang berbicara tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus adalah bukti nyata tentang kasih Allah bagi manusia. Nah, apa buktinya kasih Allah itu bagi manusia? Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 17, dengan jelas di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, saudara, inilah yang menjadi sebuah pengharapan bagi kita, karena kasih Allah yang begitu besar itulah sehingga Dia datang ke dalam dunia. Nah, lalu dengan cara apa Allah mengasihi manusia? Nah, saudara, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-3 dan juga ayat yang ke-14 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah yang besar yang kita percayai, yaitu Allah Tritunggal itu, Allah yang begitu luar biasa, yang pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Begitu luar biasa Allah kita. Dan di ayat yang ke-14 ini yang luar biasa juga. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara yang terkasih, yang menarik adalah pada ayat yang ke-14 ini menyatakan bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia yang adalah tubuh yang terbatas. Nah, ini menariknya, saudara. Tidak ada satu konsep agama pun di dalam dunia ini yang memiliki kesamaan dengan hal ini. Bagaimana Allah yang begitu besar, Allah yang begitu luar biasa, rela turun menjadi ciptaan. Artinya menjadi ciptaan bukan berarti akhirnya Dia diciptakan, tidak. Tetapi Dia Allah yang menjadi darah dan daging sama seperti kita, adalah manusia. Dan misi penyelamatan Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia secara total dan penuh. Yesus adalah manusia sempurna dan Allah yang sempurna yang berada di dalam satu kesatuan. Nah, saudara, tema ini memang bukanlah sebuah tema yang mudah untuk dijawab. Khususnya bagi kita orang Kristen pun, kadang-kala kita masih belum bisa memahami tentang hal ini. Bagaimana mungkin Allah yang begitu besar, Allah yang begitu dahsyat, kenapa harus jadi manusia hanya untuk menyelamatkan manusia itu sendiri? Nah, saudara yang terkasih, ini adalah sebuah tema yang tidak pernah habis untuk dipertanyakan. Bahkan oleh orang-orang yang di luar Kristen sekalipun, ada begitu banyak orang yang mempertanyakan terhadap hal ini.
Nah, salah satunya adalah begini, pertanyaan yang sering kali muncul adalah, jika Yesus adalah Allah, bagaimana mungkin dia menjadi manusia? Natur Allah dan manusia itu kan beda. Lalu bagaimana? Kok Allah jadi manusia itu kan tidak mungkin. Pertanyaan kedua, jika Yesus menjadi manusia, lalu bagaimana dengan surga? Apakah surga itu kosong? Lalu siapa yang mengendalikan alam semesta ini kalau Allah itu jadi manusia? Nah, kita akan coba melihat dari sudut pandang Alkitab. Kita akan coba melihat bagaimana Alkitab menjawab hal ini. Nah, yang pertama adalah, satu logika yang harus kita pegang adalah Allah sangat mungkin untuk melakukan segala sesuatu. Ini yang paling harus kita pegang. Bahwa Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Firman Allah sudah mengatakan hal ini. Ketika malaikat Tuhan memberitakan tentang bagaimana janjinya kepada Maria, bahwa Maria akan menjadi ibu dari juru selamat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jelas, Allah sangat mungkin untuk menjadi manusia. Sedangkan manusia tidak mungkin menjadi Allah. Nah, logika ini harus kita pahami, saudara. Ketika kita memahami hal ini, maka satu poin sudah terjawab, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah sangat mungkin menjadi manusia. Sedangkan manusia tidak mungkin dan mustahil untuk menjadi Allah. Ketika hal ini sudah diyakini, maka akan muncul sebuah penjelasan mengapa Allah menjadi manusia yang sempurna juga. Nah, saudara, ketika Allah menjadi manusia, maka hal ini sangat memungkinkan tanpa Allah kehilangan natur atau hakikatnya sebagai Allah. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara yang terkasih, mengosongkan diri di sini harus dipahami adalah begini. Ketika Allah menjadi manusia, Allah tidak kehilangan naturnya sebagai Allah. Allah tidak kehilangan hakikatnya sebagai Allah. Ada seseorang yang memberikan sebuah penjelasan yang cukup baik bagi saya secara pribadi seperti ini. Mengosongkan diri di sini bukanlah Allah minus, artinya Allah yang menjadi manusia lalu kehilangan natur dan hakikatnya sebagai Allah. Itu bukan. Tetapi Allah yang maha kuasa itu menambahkan naturnya manusia pada dirinya sendiri. Sehingga artinya apa? Artinya ketika Allah turun ke dalam dunia, menjadi darah dan daging, menjadi manusia yang sempurna, maka dia memiliki segala kemanusiaan sebagai manusia. Artinya dia memiliki pikiran, dia memiliki perasaan, dan dia mengalami segala pergumulan yang dihadapi oleh manusia di dalam tubuhnya yang tidak sempurna ini. Tetapi roh yang ada di dalamnya itu bukan roh manusia, tetapi roh Allah yang tinggal di dalam tubuh manusia itu. Nah, lalu apa arti mengosongkan diri di sini? Ada banyak pendapat yang mengatakan tentang bahwa ada yang pendapat yang mengatakan ketika mengosongkan diri berarti Allah kehilangan kuasanya. Tidak, Allah tidak pernah kehilangan kuasanya. Tetapi Allah di sini mengosongkan diri di sini berarti dia membatasi kuasanya ketika dia menjadi manusia. Tetapi apakah artinya kemudian berlawanan antara dia jadi manusia dan dia jadi Allah? Tidak, sama sekali tidak. Dia menjadi manusia dengan segala keberadaannya dan kemudian di sisi lain dia juga memiliki roh di dalam dirinya, yaitu roh Allah yang hidup di dalam manusia yang terbatas itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini menjadi sebuah hal yang sangat istimewa bagi kita. Kenapa kok sampai Allah harus menjadi manusia? Karena apa? Karena Allah ingin menyelamatkan manusia secara total, saudara.
Ketika nanti berada dalam peristiwa kematian, nanti kita akan melihat bagaimana pengorbanan Yesus yang luar biasa itu. Nah, yang kedua, untuk menjawab pertanyaan ini, bahwa ketika Allah turun ke dalam dunia sebagai manusia, lalu bagaimana dengan yang di surga? Apakah surga kosong? Tentu saja tidak, saudara. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus kembali kepada keyakinan kita sebagai orang percaya, bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, di mana ada 3 pribadi di dalam satu hakikat Allah yang esa. Dengan keyakinan ini maka kita akan melihat bahwa pribadi Yesus sebagai Allah Tritunggal ketika menjadi manusia, maka tidak ada kekosongan kendali atas alam raya ini. Karena Allah Tritunggal tetap berada di tempatnya di sorga, sedangkan pribadi kedua yaitu Yesus hadir dalam rupa manusia untuk menjadi korban tebusan bagi manusia yang berdosa. Jadi saudara, kita tidak perlu dibingungkan dengan hal ini saudara. Karena apa? Kepercayaan kita adalah Allah yang esa itu adalah Allah yang memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang berada di dalam satu hakikat Allah yang esa satu-satunya. Sehingga kita tidak perlu dibingungkan kalau misalkan Allah ada di surga kemudian turun lalu surga kosong, tentu saja tidak. Hakikat Allah tidak akan pernah kehilangan kuasanya, bahkan saat dia menjadi manusia tidak akan kehilangan kuasanya. Nah saudara, kita tidak perlu dibingungkan dengan berbagai pertanyaan dari orang lain yang berbeda cara memandang Allah. Karena mungkin bagi mereka satu ya satu, tetapi bagi kita satu, 3 di dalam satu. Nah inilah yang harus kita yakini, bahwa kita tidak perlu dibingungkan dengan berbagai macam angin pengajaran yang ada. Karena keyakinan kita bahwa Yesus adalah Allah yang sempurna di dalam ketritunggalannya bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Jadi ketika Yohanes 1 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa firman yang adalah Allah, yaitu Yesus itu menjadi manusia, maka dia adalah manusia yang sempurna, yang memiliki natur manusia yang sempurna, dan memiliki pikiran, perasaan, dan juga perilaku sama seperti manusia pada umumnya, kecuali tentang satu hal, kecuali tentang dosa. Nah saudara, Yesus tidak diperanakkan oleh manusia. Tidak ada peran laki-laki di sini, meskipun dia mengambil bagian, dia mengambil kandungan, dia lahir dari kandungan seorang wanita, tapi tidak ada peran laki-laki di sini untuk memperanakkan Tuhan Yesus. Jadi kalau sampai ada orang yang mengatakan berarti Yesus diperanakkan dan kemudian ya itulah seperti itu ya, pernah ada yang menyebut seperti itu tidak benar saudara, bahwa Allah kita memang mengambil kandungan seorang wanita untuk lahir ke dalam dunia sebagai manusia yang normal. Dia bertumbuh, di dalam Lukas juga dikatakan, dia bertumbuh, bertambah besar, bertambah hikmatnya, semakin dikasihi oleh manusia dan oleh Tuhan. Itu berarti Yesus sebagai manusia juga bertumbuh normal, sama selayaknya sama seperti kita. Dan akhirnya hal yang tidak bisa dilupakan adalah bahwa ketika Yesus lahir, semua bersorak-sorai, malaikat bersukacita, gembala bersukacita, orang Majus bersukacita, semuanya bersukacita ketika kelahiran Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saudara, maka kita tidak perlu ragu lagi bahwa Natal adalah peristiwa yang luar biasa yang membuktikan bahwa Allah mengasihi manusia dengan begitu rupa dan begitu besarnya. Yang kedua tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kelahiran Yesus memang tidak lengkap tanpa kematian dan kebangkitannya. Nah sekarang mungkin banyak pertanyaan, loh kalau Yesus mati, apakah Allah mati? Tentu saja tidak saudara. Dikatakan bahwa Yesus mati itu adalah tubuhnya, tubuh manusia Yesus memang mati, tetapi rohnya tidak pernah mati karena rohnya adalah roh Allah. Dan ketika dia bangkit dari kematian, maka inilah yang penting, bahwa maut tidak lagi bisa menguasai tubuh manusia ketika sudah dibangkitkan. Oleh sebab itu saudara, ketika ada kematian,
harus ada kebangkitan, dan kebangkitan Tuhan Yesus sudah dibuktikan dan disebutkan di dalam Alkitab. Kematian dan kebangkitan Yesus membawa beberapa dampak dalam kehidupan orang percaya, yaitu yang pertama, dosa manusia dihapuskan sehingga membuat kita dibebaskan dari hukuman. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa di sini berarti lepas dari hukuman, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang kedua di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan yang penting di sini, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi saudara yang terkasih, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan, dan kemudian saudara beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa yakin bahwa keselamatan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Jadi dimanapun saudara berada, kalau hari ini mungkin kau bimbang tentang Yesus, jangan bimbang, kembali kepada Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dan kalaupun hari ini dimanapun engkau berada, kalaupun engkau sedang berusaha mengenal tentang Yesus, engkau mungkin melihat video ini dan kemudian engkau sedang bertanya-tanya tentang Yesus, ingat satu hal, Tuhan Yesus mengasihimu dan Dia sudah mati bagimu, sama seperti Dia sudah mati bagiku. Dan darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu menyucikan kita dari segala dosa, sehingga kita tidak lagi berada di bawah hukuman. Luar biasa bukan? Dan tentu saja sangat-sangat luar biasa. Yang kedua, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus mengadakan pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Roma 5 ayat yang ke-8 sampai 10 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Jadi artinya darah Yesus memperdamaikan kita, saya dan saudara. Ketika saudara berada di dalam dosa, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka darah Yesus itu menyucikanmu dari dosa, menyucikan engkau dari segala dosa, sehingga engkau tidak lagi berada di bawah hukuman, dan engkau menerima keselamatan yang dari Tuhan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Nah saudara, pemulihan antara hubungan antara manusia dengan Allah menjadi sebuah poin penting. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Tidak ada seorang pun, saya ulangi ya, tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan dosanya sendiri dengan apapun yang dia lakukan di dunia ini. Dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan kesalehannya, dengan agamanya, dengan apapun juga, tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa yang telah diperbuat oleh Adam pada waktu itu, yang membuat manusia jatuh. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan dosa itu dan membuat dosa itu diampuni adalah darah yang tidak tercemar oleh dosa. Dan darah manusia yang tidak tercemar oleh dosa satu-satunya adalah darah Yesus. Luar biasa saudara. Dan yang ketiga, ketika berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka implikasinya adalah bagi kita, kita hidup bagi Allah. Roma 6 ayat 9 sampai 14 mengatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Nah ini ingat ya saudara, bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa.
Sama seperti tubuh Yesus mati karena dosa, tetapi kemudian bangkit dari antara orang mati. Sama kita pun juga demikian. Kita memandang bahwa kita telah mati bagi dosa ketika kita percaya kepada Yesus. Darah Yesus menyucikan kita, maka kita mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Wow, luar biasa sekali saudara. Ketika kita sudah dikuduskan, ketika kita sudah disucikan oleh darah Yesus, dosa kita dihapuskan, maka konsekuensinya adalah kita tidak boleh lagi hidup di bawah kuasa dosa. Artinya tubuh kita harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk melayani dosa lagi. Karena apa? Kita sudah disucikan oleh dosa. Kita sudah disucikan oleh darah Yesus dan kita sudah dibebaskan dari dosa. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita maknai Natal ini sebagai sebuah bukti kasih Allah yang sangat besar bagi kita. Karena Dia yang adalah Allah Tritunggal yang besar itu, dan Dia sudah hadir di dunia ini sebagai manusia, dan melalui peristiwa Natal atau kelahiran itulah Dia berjalan menuju kematiannya di kayu salib. Dia berjalan menuju penderitaannya di kayu salib. Dan ketika Dia berjalan menuju kematiannya di kayu salib, setelah Dia mati di hari yang ketiga, Dia bangkit dan menang atas maut di hari kebangkitannya itu. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi berada di dalam bayang-bayang kematian kekal dan maut, tetapi berada di dalam keselamatan dan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, mari kita maknai Natal ini dengan sungguh-sungguh, bahwa Natal ini tidak ada artinya tanpa kematian dan kebangkitan Yesus. Kalaupun hari ini kita merayakan, banyak orang merayakan Natal, tetapi tidak memaknai Natal seperti seharusnya. Banyak orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun juga ikut merayakan Natal, merayakan diskonnya saudara, merayakan nuansanya, merayakan suasana melonya, merasakan hal-hal yang indah ketika Natal itu jatuh di bulan Desember. Tetapi mereka tidak sedang merayakan Yesus. Tetapi bagi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, Natal adalah peristiwa yang istimewa, peristiwa yang sangat besar. Ketika Allah datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita. Dimanapun engkau berada, kalau hari ini engkau ragu terhadap Yesus, ingat baik-baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Kalau engkau sedang bertanya-tanya kepada Tuhan tentang Yesus siapakah engkau, Dia adalah anak Allah yang hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan tetap yakini bahwa di dalam Yesus keselamatan kita ada. Amin. Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dia selamatkan saya dan saudara. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dipindahkan dari gelap menuju terang. Oleh sebab itu mari kita bersyukur, mari kita bergembira, kita bahagia bahwa Dia datang ke dalam dunia ini.
disaliban demi seluruh manusia. Hari bahagia, hari bahagia, kau datanglah, kau lahir di dunia, kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira, dengar kabar bahagia. Kau datang ke dalam dunia, kau datang ke dunia, kau penebus dosa. Kau Tuhan penebusku, kau datang ke dunia. Kau rela disaliban demi seluruh manusia. Hari bahagia, mari katakan sama-sama. Hari bahagia, kau datanglah, kau lahir di dunia, kau hari bahagia. Hari bahagia, kau datanglah, kau lahir di dunia, kau datanglah, kau
Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kedatangan-Mu membuat semua bahagia, karena Engkau datang untuk menebus dosa kami manusia, di mana kami tidak bisa melepaskan diri dari dosa kami. Tetapi dengan kasih-Mu, Kau telah menebus dosa kami, dan siapapun yang percaya, mereka diselamatkan. Kami mengucap syukur atas segala kasih dan pengorbanan-Mu, sehingga kami menjadi milik-Mu, dan kami memiliki kepastian keselamatan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman-Mu telah diberitakan bahwa Engkau datang untuk menjadi penebus dosa, menjadi juru selamat kami manusia berdosa ini. Bapa, terpujilah nama-Mu, dan biarlah nama Tuhan tetap diagungkan dimanapun berada, dan selamanya segala hormat, kemuliaan, kuasa, kemasyuran adalah milik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Berkati bangsa dan negara kami agar tetap dalam berkat Tuhan, dalam damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, juga DPR, MPR, TNI, Polri, rakyat, semua mendukung pemerintahan yang ada, sehingga NKRI mengalami damai yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang berkati jemaat-Mu untuk terus bertumbuh dalam iman kepada Engkau, sebab pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan, sebab hanya di dalam Engkau kepastian keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang susah dihiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cita kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.